Oke, jadi hari ini kita ada photoshoot dan karena tempatnya lumayan jauh, jadi gue kepikiran buat sekalian aja bikin konten sebelum kita berangkat. Dan ya, buat kalian yang penasaran kayak gimana kualitas lensa dari Sony 20mm f1.8 ini, make sure kalian tonton terus sampai habis karena semua video bakal di-shoot pakai lensa ini. Dan nanti juga kita bakal bahas lebih dalam soal lensa ini karena waktunya udah agak mepet, jadi kayaknya gue harus berangkat sekarang. So, ya, sampai ketemu lagi. Oke, baru aja selesai fotonya. Bentar. Ternyata jauh juga ke lokasi ini. Kayak ada mungkin hampir 40 kilo ada kali. Jadi jauh banget pokoknya, dan ya semua berjalan dengan baik. Untungnya fotonya udah selesai. Oke, sekarang udah lapar banget dan kayaknya paling cocok kalau cari makan sekarang. Kembali ke mode menyetir. Bye-bye. Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini kita kembali lagi ke segmen Solid Review. Cuplikan video vlog yang kalian lihat di awal video tadi itu adalah contoh video yang di-shoot pakai lensa Sony 20mm f1.8G lens ini. Nah, di Solid Review kali ini kita bakal membahas tentang salah satu lensa gue yang baru banget, dan ini buat menggantikan lensa Sigma gue yang sebelumnya yang 35mm yang udah dijual. Dan buat kalian yang belum nonton, nanti bakal gue taruh linknya di atas sini. Kalian tinggal klik aja, nanti langsung diarahin ke video review Sigma-nya. So ya, make sure kalian nonton juga review Sigma 35mm itu. Kayaknya gue mau ganti lighting backgroundnya nih, soalnya baju gue juga warna biru ternyata, jadi gue baru nyadar. Dan ini juga warna biru. Mari kita ganti ke misalnya warna kuning. Oke, jadi Sony 20mm f1.8G lens ini adalah lensa wide dari Sony dengan bukaan aperture bisa sampai f1.8. Kalau dilihat sekilas, bentuk dan desain dari lensa Sony 20mm f1.8 ini mirip banget sama lensa Sony yang 24mm f1.4 G Master. Karena gue nggak punya lensa yang 24mm G Master, mahal banget cuy. Gue kasih gambarnya aja ke kalian buat kasih lihat seberapa mirip sih sama lensa 24mm f1.4 G Master. Yang gue suka banget dari lensa ini adalah kecil dan ringan banget, Jadi kecilnya tuh cuman segini nih, kecil banget kan. Dan beratnya juga yang ternyata cuman 300-an gram, yang artinya tuh ringan banget dibandingin lensa Sigma gue yang sebelumnya berapa kilogram, yang ini 1 kilo aja nggak nyampe. Jadi bener-bener ringan banget. Karena lensa ringan banget, jadinya kalau misalkan lagi ada photoshoot yang cukup lama, tangan gue juga nggak pegel pegangnya. Terus juga waktu ditaruh di tas, di punggung, di backpack, juga nggak bikin punggung gue pegel. Jadi ya sangat membantu banget. Untuk fotografi, lensa ini menurut gue seru banget. Kenapa? Karena hasil foto-fotonya bisa dibilang tajam banget sampai di f1.8 sekalipun. Jadi kalian nggak usah khawatir soal sharpness, itu udah pasti bagus banget di lensa ini. Dengan focal length 20mm, kalian bahkan bisa foto selfie pakai lensa ini. Jadi selfie kalian udah di-upgrade, bukan sekedar selfie dari handphone lagi, tapi dari kamera full frame. Nah, ada yang unik dari lensa ini, yaitu lensa ini bisa foto dengan jarak yang kurang lebih kayak foto makro gitu. Jadi deket banget sama objeknya. Karena lensa ini punya jarak fokus minimum yaitu 0,19 meter atau 19 cm. Jadi kalau misalkan foto objeknya di sini, kalian bisa foto bahkan sampai sedekat sini. Jadi benar-benar deket banget dan kalian berasa kayak lagi foto makro gitu. Karena benar-benar itu lensa dengan objek udah hampir kena gitu. Untuk autofocus dalam foto, menurut gue lensa ini cepet banget. Kenapa? Karena gue yakin juga salah satu faktornya satu sistem dengan kamera gue yaitu Sony A7 III. Jadi sama-sama Sony. Autofocusnya bahkan menurut gue lebih cepat daripada Sigma 35mm. Ngomong apa tadi ya? Autofocusnya menurut gue bahkan lebih cepat daripada lensa gue sebelumnya yaitu Sigma 35mm f1.4 Art Lens. Ya, karena gue yakin seperti jawaban yang tadi, yaitu karena ini satu sistem dengan kamera gue yaitu sama-sama merek Sony. Gimana? Cepet banget kan? Untuk distortion dari lensa ini menurut gue cukup kelihatan ya. Ya maklum juga karena ini kan merupakan lensa wide, jadinya biasanya lensa wide itu bakal ada distortionnya sedikit banyak. Tapi menurut gue distortion dari lensa ini nggak terlalu parah dan gampang banget diperbaikinya di editing. Jadi nggak masalah. Next kita bahas dari segi video. Nah menurut gue lensa ini tuh ada nyamuk ya kayaknya di lensanya. Menurut gue lensa ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen buat video semacam vlogging gitu. Karena bener-bener bisa dapetin banyak banget di dalam satu frame, dan juga muka kalian nggak gede banget, nggak nutupin satu frame. Beda sama lensa gue sebelumnya itu Sigma 35, kalau misalnya gue buat vlogging itu muka gue gede banget di satu frame. Jadi gue kurang nyaman juga buat nge-shoot videonya karena muka gue gede banget dalam satu frame. Tapi kalau lensa Sigma 20mm ini bisa dibilang menurut gue focal length-nya oke banget, pas banget buat kalian yang mau bikin vlog gitu. Dan menariknya mukanya juga nggak ketarik kok, jadi tenang aja
aja, kalian nggak usah takut. Walaupun ada distortion, tapi muka kalian nggak bakal ketarik jadi panjang gitu, nggak, tenang aja. So, lensa ini bakalan cocok banget buat kalian yang mau bikin vlog. Autofocus dari segi video menurut gue juga cepet banget, apalagi mungkin lebih kelihatan cepetnya kalau misalnya lagi shoot video objeknya yang deket sama lensanya. Jadi perpindahan fokusnya itu cepet banget dan juga nggak terlalu mendadak gitu, jadi dia bener-bener mulus juga, kayak misalnya dari autofocus terus jadi fokus, jadi blur, dari fokus, dan itu juga mulus banget. Jadinya lensa ini kalau dari segi autofocus sih menurut gue udah oke banget performance-nya. Nah, kalau misalnya dari tadi kita udah bahas soal yang bagus-bagus banget dari lensa ini, terus ada gak sih kekurangannya? Nah, kalau buat gue pribadi, ada satu yang gue kurang suka dari lensa ini, yaitu di bagian fokus ringnya. Kenapa? Karena menurut gue agak terlalu loose atau terlalu longgar. Jadi kalau misalkan kalian lagi shoot manual fokus, kalian perlu hati-hati banget supaya nggak kegeser fokusnya. Karena bener-bener longgar banget dan gampang buat kegeser. Mungkin emang lensa ini dirancang supaya kita lebih ngandelin autofokusnya kali ya dibandingin manual fokus. Soalnya manual fokusnya agak perlu hati-hati banget, perlu ekstra kalian perhatiin dengan baik detailnya kena atau enggak fokusnya, soalnya gampang kegeser. Oh, lensa ini juga baru banget rilis karena lensa ini adalah keluaran tahun 2020, mungkin sekitar Februari atau Maret gitu lensa ini rilis, dan menurut gue bagus juga. Jadi lensa ini punya teknologi terbaru yang up to date dari Sony. Terus lensa ini cocoknya buat siapa sih? Nah, menurut gue yang pertama tentunya adalah content creator yang khususnya suka bikin konten secara vlog gitu. Jadi dengan focal length 20 mm bakalan bagus banget, bakalan muka kalian nggak bakal menutupi satu frame. Ini jarak yang menurut gue focal length yang pas banget buat kalian yang suka bikin vlogging. Terus juga lensa ini cocok banget buat kalian yang lagi cari lensa wide yang alternatif dari lensa Sony 24 mm f1.4 G Master. Karena ya harganya ini juga jauh lebih murah dibandingin yang G Master. Oke, segitu aja guys dari gue untuk solid review kali ini. Yang pasti overall gue suka banget sama lensa Sony 20 mm f1.8 G lens ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.